Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita ya. Kali ini ada yang berbeda ya. Kemarin ada yang masuk mobil dari mobil listrik BYD ya. Ini belakang mobilnya warna putih di belakang saya ini. Nah menarik untuk kita bahas ya. Jadi kalau mobil listrik itu kan makin kemari memang makin banyak dan udah familiar di jalan. Jadi terkadang juga kita harus ya menambah wawasan juga ya untuk sistem mobil listrik itu seperti apa dan juga untuk spek bahannya juga seperti apa. Jadi ini yang punya ini minta di salon awalnya dan beberapa dimodifikasi. Tapi ya secara keseluruhan ya ini mobilnya tampaknya sudah keren abis sih menurut saya. Kemarin saya coba tes di jalan memang dari transmisinya, terus dia tuh nggak kedengeran sama sekali ya. Karena dia mobil listrik jadi setelah kita start mobilnya memang nggak terdengar suara bising karena mobilnya mobil listrik ya, beda dengan mobil yang bensin ataupun solar, pasti dia ada gerakan dari mesinnya. Tapi kalau ini benar-benar mobil listrik yang senyap banget dan seperti kita di dalam mobil yang nggak jalan gitu. Nah jadi kita spill dulu kali ya mobil ini kira-kira kita modifikasinya seperti apa. Komentar di kolom komentar menurut teman-teman itu kita bikin apa mobil yang udah super keren ini sebenarnya. Jadi saya butuh masukan untuk teman-teman semua. Kasih ide kira-kira kita bikin apa. Tapi kita spill dulu sebelum kita oprek-aprek ya. Yuk. Nah oke ya, jadi ini mobil listrik ya. Nah itu plat nomornya ada lambang birunya. Dan mobil ini udah keren banget, udah kayak mobil-mobil Tesla ya. Tapi sekarang kan Tesla itu lawan dari Tesla tuh baik banget, kayak mobil Wuling, kayak BYD kayak gini. Cuman ini naik daun banget nih. BYD ini mobil yang benar-benar di jalan tuh beda sendiri, keren sendiri ya, tipe sedan seperti ini ya. Karena dari segi lekuk bodinya, desainnya ini futuristik banget. Terus dia udah gitu tambah pelek yang ring 19. Ini bannya 235 per 45, ringnya ring 19 ya. Dan konsepnya ini loh, dari tampak bagian depannya pastilah kalau untuk mobil listrik semuanya LED. Nggak mungkin yang halogen lagi, sudah nggak zaman. Kalau untuk remote-nya dia udah keyless seperti ini. Jadi kerennya tuh mobil ini dari mata ya, dari headlamp utamanya dia sipit banget ya, semuanya penuh dengan LED konsepnya. Tapi yang menarik perhatian itu di bagian sininya. Ini harus kita aplikasikan di Vios, ini bisa atau enggak nih? Sebenarnya sih bisa ya semuanya. Ini cuma LED aja yang dibikin cover. Cuma memang pekerjaan ini rapi banget. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini, ya kan? Sennya dia di bagian bawah sini, kecil banget ya, dan benar-benar nggak terlihat seperti sen kalau pada umumnya. Jadi sebenarnya seperti action aja. Nah kalau kita tutup lagi kan seperti ini ya. Nah penampilan depannya ini lancip banget. Semua mesinnya itu hampir nggak ada ya, karena semua baterai semua, beda sama yang kalau misalkan bensin. Terus untuk ke bagian velg yang tadi saya bilang, ini velgnya pakai Continental, ringnya ring 19 dan besar banget dengan velg seperti ini. Konsep itu gagah, cuman overall bagian bawahnya kalau untuk mobil ini memang lumayan ceper ya, lumayan ceper. Dan kombinasi warnanya ini kan putihnya dibilang putih mutiara, terus kombinasi hitam kayak di bagian sisi headlamp, terus lampu ini LED ya, sampai dengan di bagian bawah sini ini dikasih warna hitam glossy nih sama pabriknya ini. Tapi keren sih kombinasi bodinya putih, bawahnya itu. Kalau di Vios tuh mungkin body kitnya kayak konsep TRD tapi dikasih hitam kayak gini nih, hitamnya hitam gloss ya, keren loh. Sampai dengan ke bagian sisi samping, sebenarnya sih ini bukan body kit ya, kalau menurut saya ini bukan body kit ya, tapi memang dia kombinasikan warnanya dengan hitam glossy. Terus di sini kayak ada wing bagian pojok sini, jadi itu kayak terlihat jadi seperti body kit padahal bukan ya. Nah di sini kayak seperti kalau di Vios ini Airflow ya, cuman ini ada logonya BYD design ya. Terus untuk spionnya juga udah wah mantap banget. Nah yang menarik ini nanti nih, kalau Vios kan
dia handle-nya itu keluar ya. Kalau mobil listrik kan semua rata-rata ya, rata seperti ini, rata. Jadi kayak mobil Lamborghini, Ferrari ya, semua tuh dia nggak keluar ya untuk pegangannya. Nah, jadi kalau ditekan seperti ini, baru dia keluar. Ya, mungkin kalau teman-teman ini mungkin bingung kali ya, ini gimana cara bukanya kan? Jadi karena kuncinya keyless, dia hanya cukup didekatkan aja ya, cukup didekatkan aja, terus tinggal tekan aja di bagian sini. Ya pada umumnya mobil sih ya, kalau keyless itu pasti ada tombolnya di sini. Jadi tinggal pencet lagi dia tutup, dan dia spionnya juga langsung nutup. Nah kalau dari segi spion ini, dia di bagian bawahnya ini sudah ada kamera, nih sudah ada kameranya, karena dia pasti sudah dilengkapi dengan 360. Untuk semua mobil, sekeliling mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera. Karena nggak mungkin lah mobil super canggih kayak gini kalau nggak dipakai kamera yang 360 ya. Nah sebelum kita review di bagian dalamnya ya, kita review dulu di bagian luarnya dulu. Nah ini yang tadi saya bilang velg. Velgnya ini mah bener-bener besar, terus ya tapi saya pakai memang nggak terlalu keras dari bantingan, ini smooth banget. Nggak tahu dia suspensinya itu pakai yang seperti apa ya. Kalau dilihat agak sedikit jauh ya. Kaca film ini semua pakai V-cool sampai dengan di bagian depan ya, pakai V-cool. Terus dia nggak pakai talang air. Beda ya, beda banget. Dan dia untuk ke bagian atapnya ini main hitam, tapi kalau bagian atap ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, dia ini full kaca, jadi bukannya plat yang dibilang panoramik ya, jadi disebutnya dibilang panoramik, tapi memang dia ini kecanggihannya ketika memang siang hari, panoramik ini dengan otomatis dia akan meredupkan sendiri. Nah kalau misalkan dia dalam keadaan gelap, dia akan terang sendiri. Jadi kalau kata kita tuh kaca riben ya, riben. Kalau dideketin seperti ini sih dia memang ada perbedaan. Tapi ini full kaca. Tapi nggak tahu ya kalau ini ketimpa dari atas kayak pohon mangga atau buah mangga gitu jatuh pecah atau enggak. Tapi sih overall memang keren banget untuk desainnya ya. Pas banget sih sama orang Indonesia. Tapi memang harus ngeluarin budget yang lebih, karena mobil ini kalau menurut saya nih, kalau saya cek di sosial media, secondnya itu kurang lebih 500 sampai 600 juta. Kalau barunya hampir 1 M ya, barunya hampir 1 M. Nah kalau untuk di bagian belakang tuh dia simple aja, nggak terlalu banyak emblem dan nggak terlalu banyak action yang lain. Jadi hanya terlihat untuk stop lampnya di sini. Tapi dia nyambung sampai dengan di bagian tengah sini terus sampai ke sini. Ya sampai sini. Ini ada logonya BYD dan di bagian sini BYD Shield ya. Nah, kalau untuk ke bagian sini saya lihat memang nah ini kayak ada lubang angin airflow lagi, cuman ini kayaknya cuma aksesoris saja. Di sini ada sensor parkir. Nah, di sini juga ada sensor parkir juga. Di sini ada wing LED di bagian belakang. Plastik. Nah ini yang bikin keren sih ya. Kamera belakang pasti ada nih mana. Nah ini kamera belakang ini kecil. Nah gitu. Kalau kaca belakang seperti ya kaca film pada umum ya, kaca belakang. Di sini ada garis-garis ini untuk ini nih apa? Pemanas ya. Kaca kabut. Nah lampunya ini kalau kita deketin tuh dia tuh ada lubang-lubang kayak gini nih. Jadi kalau untuk nyala mungkin ada kayak seperti bulat-bulat. Dia nggak ada pakai wing LED juga, semuanya rata aja. Cuman dia agak sedikit lekukan bodinya itu patah di bagian sini. Jadi seperti dia pakai ductile. Keren banget. Oke sih, knalpot ya jelas nggak ada mobil listrik tanpa knalpot nih. Kalau kita perhatiin di sini teman-teman bisa lihat nggak ada knalpotnya ya. Terus, jadi kalau untuk mobil ini memang simple, terus sporty dari tampilan luarnya dan gagah gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kali bagian dalamnya seperti apa. Jadi cara masuknya tuh memang bisa pakai remote seperti ini.
atau langsung kita tekan aja di bagian yang tadi, yang ini nih, langsung kita tekan ya. Oke, dia nggak buka dan kita coba masuk. Oke guys, jadi kita masuk dulu di dalamnya. Oke. Wow, nah kita akan bahas dulu, kita tutup dulu. Dan nih yang teman-teman harus tahu, ketika kita buka pintu ya, ketika buka pintu itu dia jok ini otomatis mundur nih, dia otomatis mundur tuh ya. Dan kenapa dia otomatis mundur? Karena dia untuk menyediakan space untuk di bagian kaki, di bagian sini nih ya. Tapi ketika kita sudah masuk, kita tutup pintunya, dia otomatis akan maju sendiri, menyesuaikan dengan kaki kita sampai dengan di bagian dashboard. Itulah kecanggihan mobil ini ya. Dan yang tadi saya bilang tadi, yang panoramik nih. Jadi untuk panoramiknya, nah ini dia. Jadi panoramiknya itu dia di luar itu terlihat gelap ya, tapi di dalamnya terlihat terang banget ya. Tapi memang agak sedikit-sedikit redup lah ya, karena ini kalau kita bawa keluar makin redup lagi karena dia menyesuaikan situasi mungkin ya. Sensornya tuh memang keren banget. Coba kita buka dulu kali ya. Oke, jadi untuk panoramiknya seperti ini, dan untuk ke bagian joknya juga oke banget sih. Joknya tuh masa kini banget, simple, kayak mode-mode Recaro gitu. Cuman dia memang bikin mobil ini tuh nyaman untuk disenderin dan nyaman untuk didudukin. Semuanya memang dibikin nyaman banget sama kendaraan ini. Sekarang kita coba nyalain ya. Nah ini. Oke ya, jadi kalau untuk ke bagian fitur dalam, dia simple aja. Kalau kata kita sering main tab ya, ini seperti ada tab di bagian depan sini, dan ada seperti tab lagi yang ukurannya sangat besar di bagian sini. Selebihnya dia biasa aja. Dan cara mengaktifkannya itu, ini tombol, tinggal start aja. Jadi ada start stop engine nya, tinggal tekan, nah dia nyala tuh ya. Jadi nah ini posisinya sudah nyala ya teman-teman ya. Dan kalau kendaraan biasa itu kan dia itu ada getaran, nah atau zreng gitu kan. Tapi kalau mobil listrik ya udah seperti nyalain tab aja, dia tab nyala, mobil ini nyala. Jadi semua itu benar-benar tidak ada getaran, dari bagian setir, bagian dashboard, bagian pintu door trim, semuanya tanpa getaran. Saya nggak ada air kali ya. Kalau bawa air mungkin bisa ditaruh di bagian sini, taruh air di situ, kita tes apakah dia ada getaran atau tidak gitu ya. Oke sih. Terus untuk di bagian transmisi ini pasti otomatis ya. Di sini ada otomatis. Di sini tinggal tekan aja, tinggal tarik maju atau mundur. Ada R, ada N, ada D. Dan juga kalau untuk ke bagian untuk mengaplikasikan semuanya di sini, cukup ada di sini aja, ya kan? Terus ada power, terus ada parkir, on off untuk AC. Tapi di sini juga teman-teman bisa ngatur untuk ya setel musik, maps, radio, semuanya bisa diatur dengan sini pakai ini. Dan kalau misalkan mau pijit atau pemanas bisa banget pakai ini. Jadi dia punya jok ini, dia tuh bisa bikin joknya ini hangat ya. Tapi yang bikin keren itu adalah kisi-kisi AC-nya nih. Kisi-kisi AC ini benar-benar modern banget. Kombinasi dari dashboard ini kan dia jahitan ya, kulit benar-benar kulit asli, terus dijahit. Di sini juga benangnya benang asli, bukannya hardcase aja. Sampai dengan ke bagian kisi-kisi AC-nya ini dia nggak banyak ornamen. Dan kalau untuk musik soundnya itu ya, di bagian bukaan handle bagian dalam sini sampai dengan di bagian bawahnya juga sudah ada. Wow. Dan untuk ke bagian depan, nah ini yang saya bilang. Jadi kalau teman-teman lihat di sananya tuh ada kilometer yang bisa kelihatan dari kaca ya. Kelihatan nggak ya? Jadi kita nggak usah perlu ngeliat sini, kita ngeliat kaca depan itu seperti 3 dimensi yang kelihatan untuk kilometer. Nah ini, kalau ini baterainya tinggal 37%. Dia tuh bisa tipe standar dan tipe sport. Di sini sudah ada waktunya, suhu dan lain-lain. Dan kilometernya
Oke ya, ini benar-benar keren banget sih. Terus kalau kita coba mundur ya. Oke, mundur. Kita tes untuk yang kamera 360-nya. Nah, ini benar-benar ini kamera belakang, ini kamera 360-nya. Jadi kamera 360 itu terlihat dari bagian sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang, semuanya terlihat. Ditambah di sini. Nah, ini untuk bagian sisi belakangnya. Jadi teman-teman bisa ngecek semuanya. Fitur-fiturnya canggih banget ya. Nah, oke sih. Jadi di sini bisa milih mau sisi samping kiri, sisi samping kanan, ya kan? Mau bagian depan pun ada. Nah, ini ya. Sampai ke bagian belakang juga ada. Full tuh, semuanya lengkap ya. Oke banget sih ini mobil kayak gitu ya. Jadi tuh mobil ini tuh bener-bener safety banget. Kalau mau ngeloknya tinggal tekan aja seperti ini, set ya, dia langsung otomatis parkir gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bener, nah ini di sini juga ada NFC-nya nih, jadi teman-teman bisa ngecek, bisa ngetap plek, nah dia tuh bisa langsung ya. Jadi kalau untuk ke bagian sisi dashboard atas itu kan, ini benar-benar jahitannya halus banget. Di sini ada sun visor juga yang bisa ngaca, ada lampunya juga ya. Wah keren banget ya pokoknya. Ini power window-nya yang sudah otomatis turun dan otomatis naik pastinya gitu ya. Oke sih.